Haleluya. Semua kita bersuka cita di tempat ini. Boleh kita bangkit berdiri, kita salam atau salam siku, kita tanya kabar kiri kanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa kita juga ucapkan selamat Natal bagi saudara kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di mana pada hari ini kita kembali berkumpul lagi pada tanggal 18 Desember 2022. Kita kembali diberkati lewat tema bulanan kita, yaitu perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak sekali perbuatan kita di bulan-bulan sebelumnya juga, bahkan di bulan Desember ini adalah bulan yang sangat sukacita bagi kita semua. Haleluya. Karena di bulan ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Di mana kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Rabu kemarin tanggal 14 Desember 2022 kita semua telah merayakan Natal 4D. Ada di beberapa tempat. Boleh lambaikan tangannya siapa yang sudah ikut Natal 4D. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di mana banyak sekali kemenangan terjadi di beberapa tempat 4D Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan kita juga melihat ada beberapa jiwa baru yang hadir Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita ingat Bapak Ibu Saudara, supaya jiwa baru itu kita arahkan dan kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Dan begitu juga ibadah yang berkebenangan di Natal sekolah minggu yang lalu, anak-anak juga diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Dan satu hal, mereka sangat sukacita pulang, di mana mereka membawa juga berupa kado-kado kecil seperti snack Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu yang membuat wajah mereka juga bersukacita. Haleluya. Dan Sabtu tanggal 24 Desember ibadah malam bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana pada hari Sabtu ini kita hanya satu kali ibadah. Kita akan mulai pukul 18 WIB. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya ada anggota 4D yang tidak ingat, boleh bertanya kepada pemimpin 4D-nya. Haleluya. Dan semua kita datang membawa jiwa baru juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan penuh semangat daripada Natal. Karena pada malam itu juga jika kita memiliki sesuatu pemberian selama ini yang belum tersampaikan, inilah waktunya pada tanggal 24 malam kita boleh membawa bingkisan Natal kita, kado Natal kita boleh memberikan nanti kepada orang yang kita tuju Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Atau ada sesuatu barang kita yang masih kita simpan lama, atau ada harta kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh berikan kepada sesama kita. Haleluya. Dan Minggu tanggal 25 Desember ibadah Natal umum masuk pukul 9 pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan kita datang siang hari Bapak Ibu Saudaraku ya, karena satu kali ibadah saja. Jadi di ibadah ini juga kita diingatkan untuk membawa snack atau sirup atau apapun yang ada bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena kita nanti setelah selesai ibadah, kita boleh makan cemilan atau snack yang kita bawa bersama di tempat ini. Haleluya. Dan ada beberapa keluarga, ada juga anggota-anggota 4D yang telah menyampaikannya bahwasanya mereka berkorban. Jadi biasanya ibu-ibu lah yang lebih aktif dan yang lebih tahu apa yang harus dibawa. Ada kue-kue yang enak Bapak Ibu Saudaraku, boleh kita bawa. Haleluya. Dan tanggal 1 Januari ibadah awal tahun masuk pukul 9 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini juga satu kali ibadah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita ingat juga hanya satu kali ibadah kita datang. Di sana juga pada tanggal 1 itu kita boleh juga membawa makanan bekal lah istilahnya ya. Misalnya saya kasih contoh, saya 5 dalam keluarga saya. Jadi saya harus membawa tidak hanya porsi 5 Bapak Saudaraku. Jika kita memiliki banyak, boleh membawa banyak Bapak Ibu Saudaraku. Nanti mungkin ada pemuda-pemudi yang tidak ada anggota keluarganya yang lain di sini, boleh kita juga berbagi Bapak Saudaraku ya makanan yang kita bawa. Dan satu hal juga, jangan kita lupa membawa peralatan makan kita, misalnya sendok, piring, tetapi air boleh di sini diambil Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Atau misalnya kita juga punya kue-kue kecil atau juga sirup, boleh kita bawa Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita nanti makan bersama di tempat ini, dari kita, oleh kita dan untuk kita. Haleluya.
Dan ada beberapa jadwal kegiatan ibadah jaringan terakhir di bulan Desember. Katanya terakhir Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti nanti terakhir kita juga tidak aktif dalam rohani, haleluya. Tetap kita aktifkan diri kita, tetap berdoa, mendoakan ibadah kita ini. Di mana Senin 19 Desember ibadah doa syafaat terakhir dan akan dimulai kembali tanggal 9 Januari 2023. Haleluya. Dan Rabu 21 Desember ibadah 4D terakhir dan akan dimulai kembali tanggal 11 Januari 2023. Dan Jumat 23 Desember ibadah doa semalaman terakhir dan dimulai kembali tanggal 6 Januari 2023. Jadi kalau kita masih ragu, misalnya ada anggota 4D yang masih ragu nanti tentang informasi ini, boleh aktifkan Bapak Ibu Saudaraku untuk bertanya kepada pemimpin 4D atau kepada siapapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, supaya tidak salah informasi atau kita salah datang di tempat ini. Saat ini saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat renungan ini, terutama saya membacakan dulu di mana Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, GKI Padang. Lebih lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Semua kita yang hadir di tempat ini penuh dengan wajah yang berseri-seri, amin. Siap untuk memuji Tuhan kita, amin. Amin. Mari tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kami bawa pujian kami Tuhan hanya kepadamu. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Mohon berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kami bawa pujian kami kepadamu Yesus. Mari sama-sama buat Tuhan dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih lagi. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Dia Tuhan Yesus yang datang di tempat ini. Dia hadir di hati kita. Dia layak untuk terima hormat. Dia layak untuk terima pujian. Sama-sama kita nyanyikan. Beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian semuanya bagi-Mu.
beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian, lebih lagi. Beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian, semuanya bagimu. Beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian, lebih lagi. Beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian, semuanya bagimu. Beri kemuliaan, beri kehormatan, berikan pujian. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Semuanya lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Lebih lagi Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Lebih lagi umat Tuhan, angkat suaramu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kemauan umat Tuhan, satukan suara, katakan Gloria, Gloria. Haleluya Tuhan, segala kemuliaan, segala kehormatan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, Raja yang telah lahir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat Tuhan menyambut daripada kelahiran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi seperti-Mu. Kami mau Tuhan, agar dunia melihat kasih-Mu Tuhan, ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, setiap kebaikan-Mu. Bapa kau setia,
kami Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau menjadi seperti-Mu. Mari ubahkan hati kami. Mari katakan lebih, ubah hatiku. Terima kasih Yesus, Engkau telah hadir dalam hati kami. Engkau telah hadir dalam hidup kami. Engkau lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Dan kami mau jadi seperti-Mu, ya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Kami mau jadi seperti yang Kau mau. Kami mau jadi seperti, mau hidup dalam kasih-Mu. Kami mau hidup dalam kasih-Mu. Menyatakan perbuatan-Mu agar dunia melihat kasih-Mu, Tuhan, dalam kami. Kami mau jadi saksi-Mu. Kami mau serahkan segalanya. Mau serahkan segalanya hanya bagi-Mu, Tuhan. Semua yang baik oleh karena-Mu. Semua yang baik oleh karena-Mu.
saat ini kita akan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita akan nanti akan tutup doa kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Di mana kami dapat bersyukur Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan Natal Fordi yang berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya itu oleh karena pimpinan-Mu Tuhan. Semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan juga kami sangat bersyukur Tuhan buat jiwa baru yang Kau hantarkan Tuhan di Natal Fordi Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan setiap jiwa baru ini Tuhan boleh mereka mau tertanam Tuhan. Mau menituti Engkau Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pelayan-pelayan yang selalu terlibat untuk membawa jiwa di hadapan-Mu. Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus, inilah kami semua umat-Mu. Boleh kami menyatukan hati kami Tuhan. Untuk kami dapat berdoa Tuhan untuk membela ibadah Natal kami Tuhan Yesus tanggal 24 Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus Allah Bapa, mulai dari jiwa yang sudah lama tidak datang beribadah Tuhan. Engkau yang akan mengingatkan mereka dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengingatkan mereka keselamatan yang telah mereka terima daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau yang akan menghantarkan mereka di tempat ini Tuhan. Baik juga jiwa baru Tuhan Yesus Allah Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau yang akan memakai pelayan-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa untuk membawa jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Mulai pada malam Natal Tuhan Yesus tanggal 24. Baik juga Natal umum Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa jiwa-jiwa yang senantiasa Engkau hantarkan Tuhan. Baik jiwa yang sudah lama tidak datang beribadah, baik itu juga jiwa baru Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa kuasa-Mu yang Kau nyatakan Tuhan dalam ibadah Natal kami juga Tuhan pada malam Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan Yesus Allah Bapa, Engkau yang sanggup untuk memberkati kami semuanya Tuhan Yesus Allah Bapa. Terlebih lagi juga Tuhan Yesus Allah Bapa, seluruh pelayan-Mu Tuhan Yesus Allah boleh menyatukan hati Tuhan untuk bergandeng tangan Tuhan Yesus untuk membela ibadah kami ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah seluruh kami pelayan-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa menerima Tuhan Yesus Allah Bapa pengurapan daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan, seluruh pelayan-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa siap untuk memberkati Tuhan Yesus Allah Bapa, membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu, baik juga umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga menaikkan doa kami bagi-Mu Tuhan, buat keamanan Tuhan daripada-Mu Tuhan, buat Natal, malam Natal Tuhan, begitu juga Natal umum Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini Tuhan yang merayakan Natal Tuhan. Kami percaya dan kami Tuhan Yesus Allah Bapa meminta perlindungan daripada-Mu Tuhan. Malaikat-malaikat akan berjaga-jaga bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau yang akan membentengi oleh darah kuasa-Mu bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Terlebih lagi juga pemerintahan kami Tuhan, bahkan juga setiap pemerintahan Tuhan mereka dapat Tuhan, mulai dari pusat bahkan daerah-daerah, bahkan juga Tuhan kota-kota. Kami percaya Tuhan, mereka dapat membela Tuhan Natal umum Tuhan Yesus Allah, mereka dapat berjaga-jaga baik Polri, TNI Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Engkau pakai mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga sepanjang malam Natal kami Tuhan, baik Natal umum Tuhan, tidak ada kekacauan Tuhan Yesus Allah Bapa, tidak ada keributan Tuhan, bahkan juga tidak ada pemboma, bahkan juga hal yang lainnya Tuhan Yesus Allah Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang dari surga Tuhan Yesus Allah Bapa. Adalah malaikat-Mu yang senantiasa berjaga-jaga Tuhan Yesus bagi setiap gereja-gereja-Mu, sehingga senantiasa keamanan daripada-Mu Tuhan akan menjadi milik setiap gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Sehingga setiap gereja-gereja-Mu boleh menikmati Tuhan Yesus hari kelahiran-Mu Tuhan, dan damai daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa. Inilah doa kami bagi-Mu Tuhan. Inilah seruan kami senantiasa Tuhan, Kau yang akan memberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengatakan seluruh pekerjaan setan melalui Natal umum kami, boleh makan Natal juga Natal malam Natal kami boleh diantarkan jiwa-jiwa baik tidak berkuasa Engkau, melalui jiwa-jiwa yang lama datang beribadah, baik jiwa-jiwa baru diantarkan Tuhan di tempat ini juga tidak berkuasa Engkau, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Melalui kabar daripada Tuhan juga akan terjadi akan milik setiap gereja-gereja di malam Natal, bagai juga Natal umum juga tidak berkuasa teroris, kekacauan, keributan, bahkan melalui setiap gereja-gereja untuk melakukan ibadah juga pada Natal ini tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan setiap gereja-gereja dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Mari kita berkata amin. Kini ku datang
memandang wajah-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Kau hadir di tengah kami. Engkau ada di sini. Engkau ada di hati kami. Haleluya. Kau hadir di tengah umat-Mu, membawa kebaikan, membawa sukacita, membawa pengharapan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang sempurna. Dalam segala pekerjaan-Mu dan dalam segala jalan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami datang pada hari ini untuk bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Kau curahkan. Amin. Selama 6 hari telah Engkau beri sehingga kami boleh bekerja dan melakukan kegiatan dan kesibukan kami masing-masing. Ada 1 hari Kau berikan untuk kami boleh beristirahat. Hari ini kami kembalikan segala pujian dan hormat kami kepadamu Tuhan. Amin. Buat semua yang sudah terjadi, apakah itu menurut kami baik atau tidak baik, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu itu Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kami bersyukur buat perjalanan kami dimanapun kami melangkah Engkau sertai. Dan kami bersyukur keluarga kami yang tidak bisa kami jaga, Engkau jagai Tuhan. Amin. Terima kasih buat hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan namun Engkau kendalikan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Engkau beri kepada kami semua. Amin. Pada pagi hari ini kami datang untuk belajar kembali akan firman-Mu. Firman-Mu lebih daripada apapun. Amin. Sanggup untuk mengajarkan dan memberikan pengertian yang baru. Sehingga kami menjalani hidup ini tidak dengan cara yang lama. Tetapi dengan cara yang lebih baik, berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan dihormati oleh manusia. Amin. Mari pada pagi hari ini Roh Kudus berkaryalah dan berbicaralah bagi pribadi masing-masing. Ada keterbatasan bagi saya untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus, Engkau roh yang tidak terbatas. Amin. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu mampu untuk menerjemahkan firman ini. Sehingga setiap yang hadir mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk dengar firman. Kami percaya hadirat-Mu menaungi setiap jiwa. Memberkati setiap yang mendengarkannya. Amin. Sehingga muncul iman, muncul pengharapan, muncul kekuatan, dan Amin. muncul kesembuhan bagi yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami satukan hati menolak segala pekerjaan setan yang mengeraskan hati, yang menipu setiap pikiran, yang mengganggu cara kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sekali lagi boleh sapa kiri kanannya. Say halo, saya selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berikan dong 1-2 kata pujian bagi kiri kanannya, katakan ya, misalnya dia terlihat ganteng, katakan ya kamu terlihat ganteng. Kalau dia cantik, tidak pun ganteng, saya rasa tidak ada salahnya untuk menyampaikannya, ya. Walaupun itu bukan bohong, ya. Ya. Katakan bajumu bagus sekali hari ini. Ya. Ya. Katakan 1-2 kata pujian. Siapa sih yang gak senang dipuji ya Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita pun senang dipuji dan disembah. Demikian juga teman-teman kita pun senang kok dipuji. Ya jangan berlebihan aja. Ya, secukupnya itu pun baik. Menolong, memberikan sukacita. Ya mana tahu ada yang datang dengan dia mungkin menggerutu, bajuku ini baju yang sudah biasa aku pakai. Tapi begitu ada yang bilang, bajumu bagus hari ini. Mungkin imannya yang tadinya berkurang muncul kembali. Karena ada juga ya yang muji baju saya. Padahal mungkin dia murung gara-gara baju itu. Nah puji Tuhan kita sampai di minggu yang ketiga di bulan Desember. Dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Natal umum. Saya mengundang, mewakili semua para pelayan juga, mengundang Bapak, Ibu, dan jemaat untuk sama-sama datang beribadah. Ada malam Natal tanggal 24 Desember dan ada Natal umum 1 kali ibadah. Yaitu bergabung juga dengan ibadah minggu pada hari Minggu jam 9. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bingung boleh tanya kepada pemimpin 4D-nya masing-masing. Semua excited, bersemangat untuk menyambut Natal ini? Ya tanyalah kiri kanannya, semangat gak sih nyambut Natal hari ini? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut Natal pada tahun ini? Apa yang akan kamu bawa, apa yang akan kamu kerjakan pada Natal tahun ini? Nah sebelum kita mulai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa tahun belakangan yang kita lakukan di dalam gereja kita, bahwa Natal itu selalu tentang Tuhan, yang kedua tentang keluarga, yang ketiga baru tentang sesama. Jangan terbalik-balik, jangan lebih gaul dulu, baru kemudian Tuhan nomor 2, baru keluarga nomor 3. Jangan sampai salah menempatkan prioritas. Sehingga kita tidak hanya beribadah di gereja, lalu kita lupa mengadakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Yesus datang ke dunia tidak untuk memisahkan, tetapi untuk mempersatukan. Lihat bagaimana Yusuf berusaha untuk memisahkan Maria dari dia. Tetapi Roh Kudus mengingatkan Yusuf bahwa itu adalah anak yang diurapi Allah. Dan lihat bagaimana ketika Yesus lahir ada orang Majus yang datang. Lihat bagaimana gembala-gembala domba pun datang. Kelahiran Yesus selalu mengumpulkan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang tidak datang bersama-sama untuk beribadah, tetapi ada rumah kita. Sebagai struktur utama dari gereja, jangan lupa untuk mengucap syukur akan Natal di rumah kita masing-masing. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Semegah-megahnya, semewahnya, semeriahnya pun kita di dalam gereja, jangan lupa ada keluarga kita. Jangan sampai udah siap ibadah, pulang ke rumah, ada makanan kita mah, tadi sudah makan rohani di gereja. Cukuplah sudah. Ingat, manusia pun ada perutnya Bapak Ibu Saudara. Persiapkan dengan baik. Katakan kiri kanannya, jangan lupa persiapkan di dalam keluarga masing-masing. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Jangan lupa, siapin hadiah. Hadiah selalu bawa sukacita. Even just a little thing. Berapa hari yang lalu saya dapat kesempatan untuk ke Jakarta, ada satu undangan dari satu keluarga pasien yang mengundang saya untuk mengobati keluarga mereka di Jakarta. Keluarga ini adalah keluarga yang baru bagi saya. Saya belum pernah untuk bertemu dengan keluarga yang di Jakarta ini. Tentu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, siapa mereka? Mana tahu sindikat ya kan? Perlu kan siap siaga kan? Gak hanya iman, hikmat juga perlu ya gak sih Bapak Ibu Saudara? Ya. Lalu
Dan ibu saya selalu mengingatkan setiap kali saya pergi berangkat untuk tugas mengobati pasien di luar kota, selalu mengingatkan, ini siapa, berjaga-jaga, siap sedia gitu. Nah, saya kemudian mencari siapa sih keluarga ini, ya media sosial ada ya, mudah untuk mencari. Apalagi makin sosialita dia, makin mudah untuk mencarinya siapa. Lihat, oh keluarga ini, oh ini dia, oh ini track record dan sebagainya. Hari pertama di sana, ya tentu masih canggung. Hari kedua pun masih canggung. Walaupun karena gimana pun mereka saya tidak kenal dan pasti sebagai orang timur pun kita nggak bisa langsung berbaur dengan orang lain. Lah kemudian hari kedua malam harinya, tiba-tiba lah, kemudian dia mengajak saya ke salah satu mall di Jakarta, kita beli sesuatu dan kemudian kita makan juga setelah itu. Sampainya di rumah sekitar jam 10 malam, kemudian dipanggil, dok sini dulu lah, jangan masuk kamar katanya. Memang saya nggak rencana masuk kamar, masih di situ, sinilah dulu. Terus dia kode sama keluarganya, dia bilang gini, iya keluarkanlah katanya. Saya bilang apa ini mau dikeluarkannya? Wah, mana tahu kan, jangan-jangan inilah waktunya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terus ya keluarkanlah katanya. Terus kemudian datanglah satu kado besar dan dibungkus kado itu tulisannya Merry Christmas. Kemudian saya masih bingung ini apa gitu. Lalu saya lihat kadonya tulisannya Merry Christmas. Bukan kegeeran, tapi sudah pasti saya yang merayakannya. Karena ya saudara tahu maksudnya ya, karena yang lainnya tidak merayakannya. Terus kode itu datang dan kemudian ini kado dari kami ya dok, dari kami sekeluarga, terima kasih dokter datang dan ini nanti hadiah untuk dokter. Dan tidak hanya itu, hari ketiga, hari keempat dia masih menambahkan hadiah dan hadiah lagi. Terlepas dari kemampuannya yang berlebih untuk memberikan hadiah, di situ satu hal saya belajar, dari yang awalnya canggung, dari yang awalnya seperti ada gap, seperti ada jarak, namun karena ada hadiah, mendekatkan. Yesus adalah hadiah terbesar bagi dunia. Kelahirannya bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkan kita. Dengan Bapa, dengan keluarga, dan dengan sesama. Demikian juga, kalau ada yang renggang di dalam keluarga kita, ada yang renggang di sesama kita. Tadi Ibu Mensi mengingatkan, Ibu Meli mengingatkan, karena mereka kan dua-duanya worship leader pada waktu parents, jadi kadang suka terbalik. Potongan rambut pun mirip pula hari ini. Sama ya, mungkin sama ini tukang apanya. Tukang apa, salonnya maksudnya. Kalau tukang pangkas kan laki-laki. Sorry. Atau beli satu. Itu saya yang bilang. Wah itu gawat. Nah jadi agak tertukar. Maksudnya tadi Bu Meli pun mengingatkan bahwa apa yang bisa dibawa. Kalau ada yang nggak lagi terpakai, ada baju yang tidak muat lagi, tapi masih bagus, jangan dipaksa-paksa. Kalau sudah nggak muat, itu udah apa namanya? Ya untuk dibagi, itu udah cara Roh Kudus mengingatkan, ini nggak bagianmu lagi gitu. Jangan dipaksa kancingnya supaya mengancing gitu ya. Nah, ada bagian-bagian yang udah nggak bisa lagi terkancing ya kan. Bawa Bapak Ibu Saudara, bawa lihat, oh ini masih layak, masih pantas dipakai. Lalu kita lihat, oh ada teman kita ya yang masih bisa pakai baju ini. Bawa, kasihkan. Kalau ada yang lebih baru lagi ya lebih baik juga. Karena ketika kita memberikan hadiah, apa yang tadinya renggang akan didekatkan kembali. Sama seperti Yesus, dia hadiah bagi kita, dia mendekatkan kita dengan Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita akan bahas kembali firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan catatan juga untuk boleh belajar sesuatu. Bulan ini kita belajar mengenai satu tema yaitu perbuatan baik. Selama 2 minggu yang lalu, di ibadah pertama, Ibu Gembala Sidang memberitakan banyak firman Tuhan mengenai perbuatan baik. Salah satu adalah minggu yang lalu berkata, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak selalu seperti menggigit cabai, begitu digigit langsung pedas. Nah, tidak selalu kita lakukan yang baik, lalu kemudian besok kita menuai yang baik. Terkadang butuh waktu yang lama untuk bisa kita menuai. Kita lakukan hari ini, minggu depan, 2 minggu lagi, dia masih belum berubah. Kita lakukan sebulan, 2 bulan, masih juga belum ada perubahan.
Tapi bagi setiap yang setia, tidak ada yang terbuang sia-sia. Kalau bagi yang jahat pun, yang menabur yang jahat ada tuaian yang jahat, apalagi bagi yang baik, pasti ada tuaian yang baik. So dalam kita mengerjakan perbuatan baik, perlu ada iman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perlu ada iman. Iman itu yang menguatkan kita bahwa apa yang kita taburkan tidak akan kembali dengan percuma. Tanpa iman, perbuatan baik hanya bersifat sementara. Yesus mati bagi kita, itu pun dengan iman. Dia melihat bahwa setiap manusia dipulihkan kembali dengan Bapa. Apakah langsung pada hari itu? Tidak. Itu sebabnya kematian Yesus bukan hanya pada waktu dia ada di dunia saja, tapi untuk generasi yang akan datang. Demikian juga perbuatan baik kita. Satu hal saya percaya, kalau saya bisa hidup pada hari ini, adik-adik saya bisa ada hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang bisa kami nikmati pada hari ini, yang bisa kami kerjakan, porsi yang Tuhan berikan pada hari ini, tidak terlepas dari apa yang ditaburkan oleh orang tua. Tidak terlepas. Mungkin pada waktu itu orang tua saya belum menuainya, tetapi pasti menuainya. Sama-sama kita katakan pasti menuainya. Apa yang saya terima kayak terakhir pada minggu ini, saya kemudian sungguh suatu menurut saya bukannya kurang dokter di Jakarta. Pasti lebih banyak lagi dari Padang. Alatnya pasti lebih canggih. Mungkin tingkat pengetahuannya pun masih lebih tinggi lah ya, mungkin daripada Padang menurut saya. Tapi kalau kemudian diberikan privilege untuk bisa, kesempatan untuk bisa mengobati pasien tersebut, satu hal saya bersyukur, tapi satu sisi saya nggak boleh lupa bahwa itu pun adalah taburan daripada orang tua saya. Demikian juga para orang tua di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu nggak langsung menuainya, tapi teruslah menaburkan yang baik. Karena ada anak dan cucu. Kan gak berhenti hari ini kan, masih ada hari besok, lusa, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Dan bagi mereka yang menaburkan yang baik, pasti Bapak Ibu Saudara menuaikan yang baik. Efesus 2 ayat 10, mari kita baca. Efesus 2 ayat 10, bahwa cetakan dasar kepada Allah kepada manusia adalah untuk berbuat baik. Mari kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa di sini buatan Allah? Saya. Kata kiri kanannya, siapa di sini buatan Allah? Kita semua bukan? Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, segambar dengan gambaran pencipta kita. Untuk apa? Setiap yang diciptakan selalu ada purpose-nya, tujuannya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan untuk melakukan perbuatan yang jahat. Sekali lagi dinyatakan di bagian terakhir dikatakan, ia mau atau Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rencananya yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Nah, part ini yang sering sekali menjadi bagian yang sulit Bapak Ibu Saudara. Karena rencana kita belum tentu rencana Tuhan, demikian juga sebaliknya. Pertama kali kita ikut Tuhan, pasti masing-masing punya cerita. Masing-masing punya latar belakang bagaimana dia berjumpa dengan kelahiran baru, dengan Yesus. Rata-rata pasti ceritanya mirip-mirip. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang keluarganya dipulihkan, ada yang hubungannya diperbaiki kembali. Biasanya kita bertemu Yesus karena mujizat, rata-rata. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mujizat yang kita terima bukan berhenti di sana. Sehingga kemudian kita mengikut Yesus, berharap terus akan mujizat, akan kekayaan, akan kesembuhan, akan berkat yang melimpah. Efesus 2 ayat 10
menyampaikan bahwa rencana Tuhan bagi manusia bukan hanya untuk diberkati saja, bukan hanya untuk dipulihkan saja, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan berhenti di titik berkat saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan berhenti di titik diberkati saja, tetapi mari masuk ke dalam rencana Tuhan, yaitu untuk berbuat baik. Nah, kenapa saya susah sekali berbuat baik? Itulah akibat dari dosa. Dosa membuat kita tidak bisa melakukan rencana Tuhan. Yang seharusnya kita mau berbuat baik, tapi nggak bisa. Kita selalu berbuat yang jahat, bahkan yang baik pun kita buat. Itu pun kadang-kadang bisa menyakiti hati orang lain. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti berkata seperti ini. Allah membuat kita sebagaimana kita adanya. Sebagai orang-orang milik Yesus Kristus, Allah telah berikan kita hidup baru. Siapa di sini yang sudah lahir baru? Kita semua. Ia melakukan ini supaya kita dapat menggunakan hidup kita, melakukan hal-hal baik. Melakukan apa Bapak Ibu Saudara? Hal-hal baik yang telah Ia rencanakan bagi kita semua. Kelahiran baru membuat kita mengerjakan pekerjaan baik. Kalau kita hanya fokus kepada mujizat dan berkat saja, saya mau ingatkan bahwa ada musim dalam hidup ini tidak selalu penuh dengan berkat. Benar ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada musim dalam kehidupan ini di mana kurang rasanya berkat, kurang rasanya mujizat. Apakah itu alasan kita untuk meninggalkan keselamatan, berhenti untuk setia kepada Tuhan? Karena kalau kita paham bahwa oh ya saya lahir baru, saya diberikan hidup yang baru supaya saya berbuat baik ya, maka nggak ada kata bosan untuk mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita belajar berbuat baik, besok berbuat baik, lusa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah gambaran Allah itu? Mazmur 119 ayat 68 berkata. Kejadian 1 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Tentu kita perlu mengerti apakah gambaran Allah itu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Daud berkata bahwa Allah itu baik dan berbuat baik. Dalam New Living Testament, salah satu terjemahan bahasa Inggris berkata, dalam Mazmur 119 ayat 68, You are good and do only good. Teach me your decrees. Bahwa Tuhan itu baik dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Konsep ini perlu kita mengerti. Supaya ketika musim yang tadi saya sebutkan, yang tadi kita dengarkan bahwa tidak selalu musim ini penuh dengan berkat. Ketika kita masuk ke dalam season itu, ke dalam musim itu, nggak langsung kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Karena Daud berkata bahwa Tuhan itu baik dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Roma 8 ayat 28 pun mengatakan hal yang sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, segala sesuatunya ini tidak selalu baik memang. Kadang sukacita, happy, kadang sesuatu ini ya seperti Natal lah, enjoy, happy. Tapi tidak selalu sesuatu ini baik. Kadang-kadang sesuatu ini perlu lembah yang kelam melewatinya, perlu ada permasalahan, ada ujian, ada tantangan. Tapi segala sesuatu ini Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Karena gambaran Allah yang kita tahu, yang kita kenal, Dia hanya melakukan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Dan kita diciptakan menurut gambaran itu. Untuk melakukan hanya hal-hal yang baik. Jadi penebusan Allah
bukan menjadikan kita penikmat berkat saja, melainkan supaya kita menggunakan hidup kita melakukan hal-hal baik yang telah Allah rencanakan bagi kita. Kita perlu masuk dalam rencana Allah sehingga kita bisa dimampukan untuk berbuat baik. Kalau kita masih hidup hanya berbicara tentang aku dapat apa ya, aku apa aja yang sudah saya terima ya selama saya ikut Tuhan. Kalau dilihat dari samping saya, dari sebelah saya, kayaknya dia lebih banyak terima setelah lahir baru. Natal ini saya dapat apa ya? Kayaknya tahun lalu saya dapatnya nggak ada deh. Tahun ini saya masih dapat nggak? Atau nggak dapat juga? Kalau kita hanya berhenti di level itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, rencana Tuhan bukan hanya tentang berkat dan mujizat saja, tapi rencana Tuhan supaya kita dimampukan untuk berbuat baik. Sama-sama katakan dimampukan untuk berbuat baik. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Apakah yang Allah rencanakan bagi kita? Roma 8 ayat 29 sampai 30, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, berkata seperti ini. Sebab dari permulaan sekali, Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya, dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya, harus menjadi seperti anaknya. Sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Sesudah memilih kita, ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Pada waktu kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah. Memenuhi kita dengan kebaikan Kristus, memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri, dan menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Ayat 30 berbicara dengan jelas ada 6 rencana Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Sesudah memilih kita, itu yang pertama. Ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Itu yang kedua. Dan setelah kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah. Ia menebus kita, itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian ia memenuhi kita dengan kebaikan Kristus. Yang kelima, memulihkan hubungan baik antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Allah. Dan yang keenam, menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Adakah tertulis berkat dan mujizat saja? Adakah Bapak Ibu Saudara? Saya kira tidak. 6 inilah rencana Tuhan bagi kita. Dan kita perlu mengerti. Kita nggak mengerti satu hari. Butuh waktu untuk mengertinya. Oleh sebab itu, kalau ada yang hari ini rasanya, I wanna quit, I wanna stop. Saya mau menyerah rasanya. Saya mau katakan jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hari ini kita belum mengerti, bukan berarti besok kita tidak mengerti. There is one day, ada satu hari di mana kita akan mengerti. Sama seperti ketika saya di akhir daripada SMA waktu itu ya. Dan saya harus memilih, saya mau ujian dan mau memilih apa universitas, apa jurusan yang saya mau. Saya nggak bisa jalan seorang diri. Kemarin saya diundang oleh salah satu keluarga pasien juga. Dan saya diundang makan dan saya kira itu hanya makan biasa. Ternyata ada udang di balik batu. Tapi maksudnya bukan hal yang lain. Ternyata dia undang saya untuk makan dan kemudian untuk bicara dengan anaknya yang paling tua. Karena anaknya yang paling tua sudah kelas 3, namun tidak tahu mau kemana melanjutkan. Bagi yang kelas 3 dan tidak tahu mau ngapa-ngapain, itu udah agak musibah bagi sebuah keluarga. Apalagi anak tertua. Nah, satu hal yang saya sampaikan sama dia adalah pengalaman saya ketika saya kelas 3 dulu. Bagaimana bahwa kita ini tidak sebatang kara. Tidak ada manusia yang lahir dari batang bambu gitu ya. Atau ditemukan di mana gitu. Tanpa ada, bahkan yang dibuang sekalipun itu pun ada orang tuanya. Nggak tiba-tiba turun dari kayangan lalu terbuang di mana. Saya katakan kalau kamu tidak punya pilihan atau bingung untuk memilih. Hal yang harus kamu lakukan adalah tanya keluargamu. Ask your daddy, ask your mommy saya katakan. Karena gimana pun kita ini lahir dari keluarga.
kita harus berikan kesempatan bagi keluarga untuk membantu kita memilih kehidupan kita. Apalagi kalau kamu bingung, saya katakan, kamu gak bisa nunggu lebih lama, waktu berjalan dan tidak akan kita ulangi. Itu hal yang saya lakukan dulu ketika saya akan memilih, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sebenarnya saya jalani pada hari itu bukan pilihan saya pada waktu itu. Tapi saya perlu tanya sama orang tua saya, "Ma, mampu gak kalau saya kuliah di luar negeri? Mampu gak kalau saya kuliah di luar kota? Mampu gak kalau saya kuliah di Padang?" Saya perlu tahu kondisi keluarga saya. Terus saya tanya juga, "Ma, nanti uang SPP-nya kalau sekitar segini, mampu gak kita?" Kalau sudah tidak mampu, sudah tidak mungkin, saya nggak bisa egois dan memilih tempat yang tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin kemampuan saya bisa sampai ujian di tempat tersebut. Ada amin? Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Saya nggak bisa berjalan sendiri. Saya harus berikan kesempatan. Walaupun ketika ibu saya mengatakan bahwa, "Pi, kau masih punya 3 orang adik lagi. Cuma mama yang kerja. Kita pun hidup dari gereja." Saya nggak bisa bilang, "Ma, kita harus beriman, macam gini." Nggak bisa. Ada kenyataan yang perlu saya terima. Dan di dalam kenyataan itu, saya perlu hikmat. Dan saya perlu belajar untuk menyerahkan bahwa, oke, sekarang kita pilih jalan tengahnya. Hal yang sama juga saya sampaikan kemarin. Kamu bisa pergi ke Jerman. Kamu punya kemampuan, orang tua kamu mampu untuk menyekolahkan kamu ke Jerman. Tapi jangan lupa, kamu punya keluarga. Kamu harus tanya, kalau kamu ke Jerman, keluarga kamu oke enggak? Mereka merelakan enggak? Mereka rasanya apa ya? Sejahtera enggak untuk melepaskan kamu? Kalau tidak, kamu perlu bicara dan kemudian tanya mereka, "So, what is the plan? Rencananya apa?" Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita perlu juga serahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan kita tanya, "Tuhan, apa rencanamu sih hari ini bagi saya?" Walaupun kita mampu, bukan berarti kita harus melakukannya. Walaupun kita mampu beli nih. Tapi kalau Tuhan gerakkan kita untuk memberikan ke tempat yang lain, nanti dululah. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Karena tidak semua yang kita mampu harus kita kerjakan. Amin. Kita perlu tanya Tuhan, kita perlu mengerti rencananya. Dan apa yang kita baca dalam Roma 8 ayat 30, inilah rencana Tuhan bagi kita. Ini yang Dia rencanakan. Ada 6 rencana Tuhan yang dipaparkan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencananya. Siapa di sini yang siap untuk hidup dalam rencana Tuhan? Semua kita siap. Rencananya itu enggak terlalu tinggi. Dia mau memenuhi kita dengan kebaikannya, Dia mau kita pulih hubungan dengan Bapa, dan Dia mau menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Sekarang pertanyaannya, masalah kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan gak hanya berbicara hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, kemuliaan apa sih yang dikembalikan kepada kita? Mari kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Mari kita baca. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Mari kita perhatikan, siapa yang bertanya kepada Yesus? Seorang ahli Taurat. Seorang biasa atau seorang ahli? Seorang ahli, artinya dia seorang expert. Dia bukan amatiran. Dia seorang yang sudah paham, itu namanya ahli ya kan? Ahli gigi, berarti dia jago buat gigi.
ahli bangunan berarti dia jago dalam membuat bangunan. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ini seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus mengulangi perintahnya sama dalam Matius 22 ayat 38 sampai 40. Yesus mengulangi bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus menambahkan ada hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai seorang ahli Taurat, tidak dipungkiri dia pasti hidup melayani Tuhan. Pastilah hari-harinya dihabiskan di dalam bait suci untuk belajar mengenai Taurat, melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Lalu untuk membenarkan dirinya supaya dia mungkin tidak terlihat terlalu bersalah, dia tanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Perhatikan pertanyaan ini, siapakah sesamaku manusia? Lucu gak sih Bapak Ibu Saudara? Ada manusia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dan pertanyaan ini disampaikan bukan percakapan berdua dengan Yesus, tetapi di hadapan orang banyak. Bayangkan saya tanya kepada Ibu Gembala gini, Mak, siapa sesamaku manusia? Mungkin 50-60 orang di sini akan berusaha melempari saya. Menurutmu kami binatang? Ya enggak sih? Ya enggak? Ini seorang ahli Taurat bertanya, lalu siapa sesamaku manusia? Mungkin yang lain mulai berbisik. Mungkin dikiranya kita bukan manusia bro. Lalu dia bilang, iya kita kaki 4. Terus yang di sampingnya bilang, kayaknya kita punya sayap. Atau mungkin ada lagi di samping sana lagi bilang, kayaknya kita malaikat deh, kita bukan manusia. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Pertanyaannya diterjemahkan seperti ini. And who is my neighbor? Dan siapakah yang disebut tetanggaku? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetangga artinya orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Itu pengertian pertama. Atau orang yang tinggal bersebelahan. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Misalnya kita di RT 1, kita nggak bilang ada tetanggaku di RT 05. Terlalu jauh. Kita akan bilang tetangga pasti yang di depan rumah, di kanan, di kiri, dan di belakang. Oke. Pengertian yang kedua, tetangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa tetangga adalah orang yang kita kenal dengan baik. Apakah ahli Taurat ini gak punya rumah? Pasti punya dong. Apakah rumahnya sendiri di padang gurun? Sehingga yang di sampingnya hanyalah debu dan pasir dan angin semilir? Tentu tidak. Apakah ahli Taurat ini tidak punya orang yang dia kenal dengan baik? Tidak. Pertanyaan yang sama, saya tanyakan kepada kita semua. Kita punya tetangga bukan? Orang yang bersebelahan dengan kita. Tidak harus secara literally, secara harafiah rumahnya. Orang yang bersebelahan dengan kita. Dan orang yang kita kenal dengan baik. Saya seolah-olah mengimajinasikan dalam pikiran saya, sepertinya ahli Taurat ini pakai kacamata kuda. Jadi tidak ada yang lain, hanya dia dan Tuhan saja. Jadi kalau datang ke gereja lurus saja. Ada yang begitu? Ada yang begitu Bapak Ibu Saudara? Saya enggak di sini. Mungkin di kedai lain yang seperti itu. Datang lurus-lurus saja. Dia hanya melihat ini tentang saya dan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Love your neighbor as yourself. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dengan itu artinya dengan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Hukum yang equal dengan itu. Yang sama pentingnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Ini yang menjadi judul firman Tuhan pada hari ini. Hukum yang kedua. Bukan karena itu hukum yang pertama, jadi hanya yang pertama saja kita kerjakan. Hukum yang kedua yang sama pentingnya kata Yesus adalah kasihlah sama manusia. Nah, saya percaya di dalam momen seperti bulan Desember di mana kita akan merayakan Christmas, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi tidak lupa bahwa ada sesama kita manusia. Ada neighbornya kita, ada tetangganya kita. Sama-sama katakan tetangga. Ada orang di sebelah kita. Ada orang yang kita kenal dengan baik. Yang perlu untuk kita kasihi. Yang perlu untuk menerima bukti nyata kasih dari kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, apakah bentuk perbuatan baik yang bisa saya lakukan kepada tetangga saya? Sekali lagi, tetangga bukan hanya rumah. Jangan dulu, yang sekarang kita lihat saja. Yang sekarang ada di dekat kita. Yang bersebelahan dengan kita. Apa sih yang bisa saya perbuat? Ada 4 hal. Hal-hal ya praktis yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, setia. Sama-sama kita katakan setia. Perbuatan baik tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Itu sebabnya seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang pada minggu yang lalu, tidak seperti menggigit cabai. Hari ini sekarang dimakan langsung terasa pedas. Kita perlu setia untuk mengerjakan perbuatan baik. Walaupun kita belum menuai. Teruslah tabur perbuatan baik. Dari manakah saya belajar tentang kesetiaan? Yang pertama, kita belajar setia dari apa yang ada pada kita. Yaitu dari talenta yang kita punya. Tidak ada satupun kita yang hidup tanpa talenta. Minimal kita punya 1 talenta. Apakah kita sudah setia mengerjakannya? Kalau masih belum, mari kerjakan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk membangun ketenaran sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Masing-masing kita punya talenta. Kita perlu belajar setia mengerjakannya. Dari perumpamaan talenta kita belajar bagaimana tuannya sangat tersinggung dengan hamba yang punya 1 talenta. Karena dia tidak mengerjakan. Padahal sebenarnya beban yang paling ringan adalah yang punya 1. Dia tidak mengerjakan bukan karena tuannya jahat, karena memang dia malas. Bebannya itu lebih sedikit loh, yang lain teman-temannya punya 5 dan 2. Mana yang lebih berat Bapak Ibu Saudara? Yang 5 dong. Tapi memang dasarnya malas. Mari kita setia. Setia adalah wujud nyata dari orang yang rajin. Haleluya. Ini yang pertama kita belajar dari talenta yang kita punya. Yang kedua kita belajar dari rutinitas harian kita. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak di dalam keluarga, kita pasti punya rutinitas harian. Dan tidak bisa dipungkiri, rutinitas itu membuat kita bosan. Ya, ibu-ibu pasti ada masanya bosan masak kan? Bosan masak, dapur lagi. Kadang-kadang saking bosannya, akhirnya kesal sendiri. Lalu bilang, coba aja lah bapak yang masak di dapur. Lalu bapaknya pun bilang, coba aja mama yang kerja di bangunan. Nah, kalau sudah begitu ya sudah tahu aja ujung-ujungnya adalah, sudah pasti bukan hadirat Tuhan. Ada hadirat yang lain yang akan datang di sana. Nah, kita perlu belajar setia dari pekerjaan harian kita yang rutin. Justru kita hidup dari apa yang rutinitas, bukan dari apa yang baru. Tidak selalu ada hal-hal yang besar setiap hari. Kita perlu belajar dari hal yang kecil, yaitu pekerjaan harian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dari mana kita belajar setia? Dari perkara-perkara kecil yang kita terima. Dari perkara-perkara kecil yang kita terima, jangan karena, besok kamu melayani sebagai WL ya di ibadahnya itu ibadah besar. Baru kita kemudian semangat, baru kita kemudian berdoa dengan bergemuruh, lalu kemudian kita berpuasa. Nah,
Tapi kalau Kak, tolong ya minggu depan kakak yang worship leader ya di 4D. Dan dia tahu 4D-nya hanya 4-5 orang misalnya. Tidak ada puasa, tidak ada doa, susun lagunya pun menjelang H-5 menit. Begitu datang, pujian kita, ada dapat. Nanti kadang-kadang rohani, apa kata Roh Kudus samamu? Udah 5 menit. Itu mah bukan kata Roh Kudus lagi Bapak Ibu Saudara. Itu mau persiapan. Jangan, justru kita belajar setia dari perkara kecil. Ada amin. Dari yang kecil yang kita terima, dari uang yang kecil, dari apresiasi yang kecil, dari rasa ucapan syukur yang kecil, di sana kita belajar setia. Matius 25 ayat 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemuliaan Tuhan justru kita terima ketika kita setia dalam perkara kecil. Yang kedua, perbuatan baik apa yang bisa kita kerjakan kepada tetangga kita? Yang kedua, bertumbuh dewasa dan memberikan nasihat yang membangun. Sekali lagi, bertumbuh dewasa dan memberikan nasihat yang membangun. Hari-hari ini orang mudah sekali mengkritik. Sikit salah, mengkritik. Sikit tidak suka, komplain. Mengeluh adalah salah satu kehebatan manusia. Ya, nggak perlu ada pelajaran khusus mengeluh. Semua orang sangat terlatih lidahnya untuk mengeluh. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Untuk melihat kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, itu pun tidak perlu belajar. Itu sebabnya anak-anak usia 2 tahun kalau sudah pandai bicara, bisa terucap sama dia, mama jahat. Gak ada yang ngajari dia. Tapi dia sudah bisa mulai mengeluh dan melihat ada yang tidak cocok dengan dia rasa. Dan dia belajar mengucapkan kata-kata yang baru. Mengeluh dan memberikan sikap tidak suka, semua orang bisa. Tapi berapa banyak sih yang siap memberikan nasihat dan bersama-sama membangun. 1 Timotius 4 ayat 6 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Ajarkanlah hal-hal itu kepada saudara-saudari seiman di sana. Sehingga di hadapan Kristus Yesus kamu akan terbukti sebagai hambanya yang baik. Seorang hamba Kristus yang baik haruslah semakin dewasa dalam segala ajaran yang membangun keyakinan kita seperti ajaran-ajaran baik yang sudah kamu ikuti. Sebagai hamba Tuhan yang baik, siapakah di sini hamba Tuhan? Tentu kita semua. Sebagai hamba Tuhan yang baik, bertumbuhlah dewasa. Bukan di dalam ajaran yang buruk, tetapi di dalam ajaran yang baik. Tidak selalu ajaran yang baik itu kita suka. Kadang-kadang butuh waktu untuk mengertinya. Namun di dalam hal itu setialah. Di dalam setia kita bertumbuh dewasa. Setelah kita dewasa, kita bisa memberikan nasihat. Jangan sibuk saja memberikan nasihat, tapi lupa membangun kedewasaan. Dewasa dulu Bapak Ibu Saudara, baru kita memberikan nasihat. Perhatikan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Ada kuasa di dalam perkataan. Kuasa untuk membangun dan kuasa untuk menghancurkan. Jangan dari mulut yang sama keluar air yang manis dan keluar air yang pahit. Cus, pilih hari ini. Apakah mulut kita untuk membangun atau untuk menghancurkan? Dan hari ini Tuhan ingatkan supaya kita memberikan nasihat, mengajar untuk membangun. Haleluya. Yang ketiga, sabar dan tidak mudah bertengkar. 2 Timotius 2 ayat 24 dalam terjemahan Alkitab yang mudah untuk dibaca. Sebagai seorang hamba Tuhan, janganlah bertengkar. Bersikap baiklah dengan semua orang. Jadilah guru yang baik dan jadilah orang yang sabar. Saya kira sabar bukanlah talenta manusia. Bertengkar
adalah kehebatan setiap manusia. Sabar itu nggak terjadi dengan 1-2 hari, perlu waktu untuk melatihnya. Perbedaan pendapat bisa terjadi, selisih paham bisa terjadi. Ada orang yang tidak cocok dengan kita, itu bisa saja terjadi. Dan pasti akan terjadi, bukan? Pasti. Jangan jadikan itu arena untuk melatih berdebat. Siapa yang paling keras? Ya, lomba debat ada, tapi saya bukan bicarakan lomba debat itu. Yang maksudnya adalah ketika ada perbedaan pendapat, jangan jadikan itu menjadi arena untuk saling bersih tegang leher. Karena tidak ada kesimpulan yang baik dari setiap perdebatan. Saya berulang kali mengikuti lomba perdebatan selama SMA. Saya banyak mengikuti lomba debat ekonomi. Di dalam sebuah lomba debat, ada pro dan cons, ada pro dan kontra. Oke? Masing-masing kami biasanya memiliki 3 pembicara, 3 di pro, 3 di kontra. Katakan saya mewakili yang pro, ada saya, ada si B, dan ada si C. Demikian juga yang pihak kontra, ada A, B, dan C. Kemudian kami berdebat selama 15-30 menit tentang satu topik. Setelah perdebatan berakhir, bukankah juri harus memutuskan? Benar ya? Juri memutuskan tim kontra yang menang. Apa yang terjadi? Perdebatannya selesai. Tim kontra mau, woi memang betul kan? Memang kami bahan ini. Tim pro pasti akan terus bertanya-tanya, kenapa dia yang menang? Gak ada itu. Pada waktu misalnya, ya selamat tim kontra yang menang, lalu tim pro berkata, selamat ya bro, kamu menang. Gak ada. Kita pasti akan mengambil kertas kita, lalu kita akan mendumel dalam hati. Kenapa kami bisa kalah? Dan saya akan mencari cara bagaimana di kemudian hari bisa menang melawan mereka. Itu yang terjadi dalam keluarga, dalam sesama kita. Kalau setiap hari berbicara pro dan kontra. Katakan hari ini kita menang, tapi percayalah yang kontra akan memikirkan cara bagaimana mengalahkan kita, Bapak Ibu Saudara. So dalam setiap perbedaan, jangan bersih tegang. Katakan kiri kanannya, dalam setiap perbedaan, jangan jadi perdebatan. Ini nggak tahu, ini udah mulai grum. Nah, biasanya ini ada kata-kata selipan nanti ini. Jangan jadi perdebatan, ya kau lah mulai duluan. Ya, biasanya kau yang mulai duluan. Enggak, kau mulai duluan. Udah itu aja udah berdebat tentang itu. Alright, kita tinggalkan. Sabar dan tidak mudah bertengkar. Sabar mengalahkan segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana perbuatan baik yang bisa kita kerjakan menolong yang terhina. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk maju ke depan sebelum kita mengucap syukur. Matius 25 ayat 34 sampai 36 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kemuliaan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, nah tentu ada alasannya kenapa Tuhan memberikan kemuliaannya kepada mereka. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yesus menyatakan kepada siapa ia memberikan kemuliaannya, yaitu kepada mereka yang peduli kepada yang lapar, yang haus, yang terasing, yang telanjang, yang sakit, yang terbelenggu di dalam penjara. Dan itu dimulai dari tetangga kita. Dari orang yang bersebelahan dengan kita. Dari orang yang kita kenal dengan baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari sana kita mulai. Jangan yang jauh dulu kita tolong, kita lupa di depan mata kita ada yang perlu kita tolong. Amin. Jangan lupa. Dan kepada mereka lah Tuhan berikan kemuliaannya. Lalu kemudian mereka bertanya, Tuhan kapankah engkau lapar?
Kapan kau sakit? Kapan rupanya engkau dalam penjara? Kami tidak pernah lihat engkau dalam penjara. Matius 25 ayat 45 berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Setiap kali kita tidak melakukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sama dengan kita tidak melakukannya kepada Tuhan. Tapi ketika kita belajar berbuat baik, terkhusus kepada mereka yang membutuhkan, kita sama dengan memiutangi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Mari setialah berbuat baik. Setia, sabar, tidak mudah bertengkar, bertumbuh dewasa, dan memberikan nasihat yang membangun. Dan yang terakhir, menolong mereka yang terhina. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, di dalam momen Christmas seperti ini, buka mata kita. Jangan sampai kita punya mata namun tidak melihat. Buka mata, lihat bahwa di sebelah kita, oh ya ada mereka yang perlu saya tolong ya. Oh ada mereka yang lebih cocok baju ini daripada saya. Oh ada mereka yang lebih bisa saya bantu. Hidup ini tidak hanya tentang kita, selalu tentang Tuhan dan sesama. Saya berharap ini memberkati kita semua dan menjadi rema, menjadi berkat bagi kita untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Mari biar ini menjadi doa kita pada pagi ini. Kita katakan, ku mau ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu, setulus salibmu, kasih-Mu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, doa kami pada pagi ini, Bapa Sorgawi, bahwa kami mau jadi seperti Engkau, untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap hati, dan kami diingatkan bahwa kami dipanggil, dipilih, ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan untuk menerima berkat dan mujizat saja, tetapi untuk menerima pekerjaan baik yang telah Engkau siapkan sebelum kami diciptakan. Kami berdoa biarlah gereja ini terus mengerjakan perbuatan baik sampai Kau datang kedua kalinya. Dan kami berdoa juga bagi setiap kami Tuhan, di dalam momen Natal seperti ini, kami pergunakan untuk dapat memberkati sesama kami. Kami buka mata dan kami lihat
bahwa ada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bahwa kami sudah diperlengkapi. Amin. Ada pada kami yang bisa kami berikan kepada mereka. Amin. Roh Kudus, jangan biarkan satupun kami menutup mata akan mereka. Amin. Please open up our eyes untuk melihat mereka yang kekurangan, untuk melihat mereka yang membutuhkan Tuhan. Dan biarlah gereja ini terus mengerjakannya dan tidak berhenti. Walaupun kami belum menuai, tapi kami tahu bahwa suatu saat kami pasti akan menuainya. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang memerlukan, khususnya bagi mereka yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang hari ini terbaring di rumah sakit. Berdoa bagi Yaven dan keluarga Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini. Tuhan menguatkan dia, memberkati dia. Amin. Setiap obat yang hari ini sedang dimasukkan ke dalam obatnya, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan baginya. Amin. Tuhan. Kami berdoa hadirat yang sama di sini, hadirat yang sama juga di sana. Amin. Engkau Allah sumber kesembuhan dan memberikan kekuatan bagi dia. Amin. Berdoa juga bagi Bapak Pardede Tuhan. Tuhan juga memberikan nafas yang baru dan paru-paru yang baru baginya. Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan baginya Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi setiap teman-teman kami yang sedang sakit. Teman-teman kami yang kekurangan pada hari ini, kami berdoa. Tuhan Yesus memakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk menolong mereka, untuk memotivasi mereka. Amin. Dan kami berdoa bahwa setiap yang kami doakan, iman mereka pun bangun dan bangkit. Percaya bahwa ada kuasa di dalam ucapan kami. Tuhan, kami berdoa, saya berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berdoa supaya bahwa kami diingatkan ada kuasa di dalam mulut kami. Kuasa untuk membangun ataupun kuasa untuk menghancurkan. Saya berdoa biarlah kami mempergunakan mulut kami untuk membangun orang lain. Amin. Dan bukan untuk menghancurkan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi semua pelayan-pelayan. Biarlah terus melayani Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya. Amin. Berdoa bagi setiap jemaat. Bagi yang belum, bagi yang masih ragu untuk melayani, hari ini Engkau ingatkan mereka. Talenta yang ada itu bukan untuk diri kami, bukan untuk kami simpan. Biarlah kami menjadi hamba yang rajin, yang mempergunakan talenta ini untuk memberkati gereja-Mu, memberkati jemaat-Mu. Terima kasih buat waktu kami bisa beribadah Tuhan. Dan kami bawa persembahan ini kepadamu. Dengan hati yang sukacita, dengan hati yang lapang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya semua yang kami terima itu dari Engkau saja. Tidak ada karena kuat dan gagah kami. Oleh sebab itu kami berdoa supaya persembahan ini menyenangkan hati-Mu saja. Berkati perpuluhan, penginjilan, persembahan dan ucapan syukur. Berkati apa yang tinggal pada kami. Berikan hikmat untuk mempergunakannya sehingga dapat berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi Indonesia. Tuhan pulihkan negara kami. Amin. Tuhan sembuhkan negara kami. Amin. Bahkan bencana-bencana yang terjadi pun Tuhan memberikan pemulihan segera bagi Indonesia. Amin. Berdoa bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Tuhan, kami ucapkan berkat atas kota kami. Amin. Di mana kami ada, di situ berkat Tuhan tercurah. Amin. Berdoa supaya Kota Padang ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa supaya gereja-gereja pun bisa merayakan Natal dengan aman. Amin. Terutama kami berdoa bagi gereja-gereja yang dilarang untuk merayakan Natal pada tahun ini. Berdoa Tuhan, supaya di kota tersebut dibukakan Injil. Amin. Tuhan. Damai sejahtera. Amin. Mungkin secara fisik mereka tidak bisa beribadah, tapi kami percaya ada hati yang lapar dan haus di sana. Dan Tuhan, Kau hadir lebih lagi di kota-kota tersebut. Berdoa Tuhan, bagi gembala sidang, bagi keluarga. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Amin. memberikan hikmat dan visi ke depannya. Amin. Berkati juga full timer dan leaders para pemimpin dalam gereja ini. Berkatilah mereka semua, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah datang. Berkatilah perjalanan kami pulang. Ada yang jauh Tuhan keluar kota, berkatilah perjalanan kami. Amin. Berdoa juga berkati semua pelayan yang sudah mempersiapkan hari ini, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani dan beribadah. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerjaan setan, segala roh maut dan tabrakan kecelakaan dalam nama Yesus. Dan kami hancurkan sakit penyakit, kelemahan tubuh, kematian, tinggalkan kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Renungkanlah firman Tuhan terus Bapak Ibu Saudara dan belajarlah untuk mengerjakan. Saya mengundang kita semua untuk angkat tangan ke arah surga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menjadi penolong, teman, sahabat bagi kita. Yang menolong kita dari hari ini
sampai Kristus datang kedua kalinya menjemput kita. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati dan semua orang yang percaya berkata, amin. Amin. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan jangan lupa kita masih ada ibadah doa syafaat besok hari dan juga ibadah 4D pada hari Rabu.